Itu Badik yang dia bawa Bang, langsung dibacokin ke Cemariati itu berkali-kali ngebabi buta sampai darahnya itu muncrat ke plafon kemana-mana. Si Mang Aep tuh keluar di depan rumahnya Cemariati itu kan ada pohon jambu merah tuh, itu sama dia ditebas kan tajam tuh, langsung dia tancepin ke kepalanya, jadi bener-bener tembus di depan anaknya digituin. Cih, cih, tulungan orang cih, tinggali orang menisiga kieu. Tengok kayak siapa sih gitu yang ngomong gitu. Pas dilihat itu Cemariati ya dengan kayu ya yang masih nancep di kepalanya tuh, ambil ya kayak bahasa Sunda itu kayak ngerondang lah, merangkak kayak gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kejadian seorang janda yang dibantai oleh sekelompok warga karena difitnah menjadi dukun santet. Dan kita kenalan dulu aja sama narasumbernya. Di sini udah ada Bang Marcel. Bang, apa kabar Halo, Bang? baik, Baik alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Bang Marcel, ini kronologisnya gimana nih bisa sampai seorang janda difitnah jadi dukun santet? Oke, jadi awalnya ini gara-garanya hubungan antara janda sama seorang pemuda yang toksik hubungannya. Si pasangannya ini cuma memanfaatkan si janda dan berujunglah dengan sengketa utang piutang. Terus si pemuda ini kayak pengen untuk menghilangkan lah nyawa si janda yang dihutangin. Dan ini kalau boleh tahu, lu cerita ini lu dapatkan dari mana? Dari kakek, dari nenek, terus juga Uwa juga pernah cerita, terus juga ada temen gue punya mamangnya yang gue bilang ini jadi apa, salah satu pembunuhnya. Ya banyak lah cerita ini dengan versi yang berbeda-beda. Dan hingga pada akhirnya tadi Bang Marcel udah cerita juga bahwa almarhum ini atau almarhumah ini gentayangan ya. Ya gentayangan, Satu kampung tuh ya. neror satu kampung. Nggak cuman gentayangan aja tapi menimbulkan ya bau busuk di kampung. Yaudah, yang penasaran simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu gua mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian mau jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Marcel, itu kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id. Dan satu lagi, buat kalian yang sebel banget sama iklan di YouTube, kalian bisa juga mampir ke Spotify kita, ada di Lentera Malam Podcast Horror. Jadi jangan lupa untuk mampir ke Spotify kita juga. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Marcel, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Jadi di tahun 90-an lah, 90-an awal itu ada di kampung gue namanya Cemariati. Dia tuh janda, tapi bukan janda yang dari gimana ya, tapi udah memang punya toko, terus juga rumahnya juga udah lumayan. Bisa dibilang lumayan lah secara keuangan. Dan dia juga punya satu anak perempuan yang mungkin remaja usianya saat itu. Nah, si Cemariati ini punya pacar yaitu mungkin berondong lah, bisa dibilang kayak gitu. Sedangkan si Cemariati ini umurnya sama nenek gue tuh beda 5 atau 8 tahunan. Pacarnya Cemariati itu temen sekolahnya mama gue dulu. Nah, Mang Aep. Jadi ya berondong lah katakan gitu pacarnya itu. Dia awalnya sih hubungan itu ya mungkin biasa aja. Tapi lama kelamaan sifat si berondongnya itu udah mulai kelihatan. Jadi pinjam duit nih misalnya 1 juta, dibalikin lah 300, nanti besokannya lagi pinjam lagi 500, jadi kayak begitu terus. Nah si Cemariati ini kan ya walaupun dia orang kaya, lama-lama kesel dong, kayak lu cuma manfaatin gue doang. Akhirnya kata Cemariati saat itu masih ngomongnya baik-baik, ya lu kalau mau minjem duit ya lu bayar dulu lah utang lu. Dan lagi kayak
gue udah nggak bisa nih pacaran sama lu lagi gitu, ke si Mang Aep ini. Ya si Mang Aep tuh kayak merasa nggak terima sih digituin, dia ngehasut lah sama di dusun gue itu, di si Cemariati ini dukun santet, orang sesat. Nah kenapa dia ngomong kayak gitu, karena si Cemariati itu memang punya kebisaan lah atau kelebihan, dia ini sering nemuin kayak jenazah-jenazah kayak yang hanyut tuh di pantai kan. Polisi tuh suka minta tolong ke dia yang suka nemuin kayak gitu katanya. Jadi kayak memang khusus kayak nemuin orang terus berobat, tapi ya nggak buka praktek juga sih bang, jadi sekedar minta tolong, karena kan dia juga udah punya usaha itu, ngapain juga dia buka praktek gitu kan. Saat itu warga tuh nggak ada yang percaya bang, termasuk nenek gue juga dihasut tuh katanya si Mariati ya dukun santet, nggak bener, udahlah usir gitu. Cuman kan nggak mungkin lah kayaknya gitu. Orangnya juga baik, memang bertetangga ramah. Yang kedua kali dia bikin cerita kalau Cemariati ini golongan udah masuk ranah agama nih. Iya, udah masuknya ranah agama nih. Ya itu pokoknya sesat lah. Awalnya dukun santet, yang kedua tuh katanya aliran. Ya saya mohon maaf ya, ini nggak ada menyangkut golongan tertentu, tapi memang saat itu yang di luar dari NU atau Muhammadiyah kan dianggapnya ya agak melenceng. Iya. Nah yang kedua ini warga tuh udah mulai agak ke-trigger nih bang, tapi masih bisa dirembukin saat itu, dikonfirmasi lah. Nah si Mang Aep ini tuh kayak, waduh gimana nih cara gue buat ngusir gitu. Lalu dia tuh kan punya ormas tuh, kayak ikutan ormas di kampung gitu lah. Dia ngehasut lah tuh dari dusun-dusun lain di sekitar yang buat udah usir aja deh, di kampung gua nih, di dusun gua nih ada ya pensantet. Ya namanya dia cuman ngedenger sebelah pihak kan langsung ke trigger ya, ngedenger yang namanya dukun santet terus juga aliran sesat segala macem. Akhirnya gini, ya udah bikin aja dulu surat kaleng ke rumahnya Cemariati ini. Intinya sih suruh diusir gitu, lu harus segera pergi dari kampung ini. Surat kaleng itu dikirimin 3 kali bang, 3 hari berturut-turut. Nah di hari kedua si Cemariati ini udah lapor polisi kan, yang gue bilang tadi dia kan udah deket juga tuh sama pihak kepolisian ya. Cuman dari pihak kepolisian itu kayak dianggap ya laporan Cemariati nggak berbahaya gitu loh. Paling juga cuman surat kaleng biasa, iya nggak akan terjadi apa-apa, udah nggak apa-apa kayak gitu. Nah di hari ketiga muncul lagi tuh surat kaleng, tapi kan nggak digubris sama Cemariati. Di hari keempat, nah ini nih yang gue cerita ya, si Mang Aep itu datang dengan 6 orang pemuda, itu bawa badik bang, semuanya itu bawa badik, mendatengin. Kejadiannya tuh sore, lagi Cemariati lagi goreng pisang, pintu rumahnya digubrak. Nah di situ ada percakapan. Nah si Cemariati bilang gini, naon sia ka dieu, artinya ya mau ngapain sih lu kesini. Mang Aep ini bilang, ya sia teh sesat tuh, sia kudu mantog ti dieu, lu tuh sesat, lu tuh harus pergi dari sini gitu, bahasa kasar lah ya. Terus si Cemariati ngomong gini, balikin duit gua dulu gitu kan. Nah malu kan dia, kayak ya kan ngomongnya si Cemariati ini kan dukun santet ya, terus juga pas segala macam lah, kok ada bau-bau utang. Itu badik yang dia bawa bang langsung dibacokin ke Cemariati itu berkali-kali, ngebabi buta sampai darahnya itu muncrat ke plafon kemana-mana. Kan gue bilang kan tadi ada anaknya yang perempuan itu sampai nangis bang, sampai kejar itu ngelihat ibunya digituin. Nah pas mungkin lagi sekarat ya, si Cemariati bilang gini, iya nggak apa-apa gue diginiin, tapi lu semua bakal ikut gue ke neraka, gue tunggu lu di neraka gitu. Pas menuju ajal ya. Wah, karena mungkin masih ngomong tuh ya, si Mang Aep tuh keluar. Di depan rumahnya Cemariati itu kan ada pohon jambu merah tuh. Itu sama dia ditebas, kan tajam tuh tebasannya, langsung dia tancepin ke kepalanya, jadi bener-bener tembus tuh di depan anaknya digituin. Modar sia begituin. Aduh saya sih merinding juga ya.
Terus yang lainnya tuh diem aja gitu. Saking nggak tahu itu setan lah ya mungkin. Si Cemariati kan rambutnya panjang, dijambak, diseret keliling dusun bang. Sampai darahnya tuh udah berceceran aja jalan tuh. Ya ini dukun santet nih, dukun santet. Kayak gitu. Nenek tuh tahu, karena kan rumahnya deketan. Nggak berani bang nolongin bang, orang 7 orang bawa-bawa badik, cowok-cowok semua. Jadi orang tuh tutup-tutup pintu, tutup-tutup jendela gitu. Sama mereka teriak-teriak itu yang ngeliat tuh si Cemariati yang udah keadaan meninggal diseret-seret itu. Dijambak rambutnya diseret-seret. Sampai ya ampun. Ya kalau gue sih ngebayangin ada di situ sih gue nggak ngerti deh kayak gimana. Udah puas tuh ngarak-ngarak Cemariati itu mungkin adalah sekitar 1 atau 2 kilometer mereka jalan tuh ngarak-ngarak ke kampung gitu. Itu nggak langsung dikuburin bang, dibiarin aja itu mayatnya di bawah pohon, ditutupin sama koran. Jadi dia teriak-teriak tuh si Mang Ayapnya, jangan ada yang berani ngeganggu mayat ini, kalau nggak bakal sama kayak gini. Kan warga takut bang kayak gitu, apalagi si Mang Ayap kan punya kayak ormas lah atau mungkin backingan lah kayak gitu. Nah ini gue pengen tanya soal si Mang Ayap ini nih, si pelakunya ya. Kalau untuk Mang Ayap sendiri backgroundnya itu kayak gimana? Ya Mang Ayap itu kan temennya nyokap ya, jadi dia juga kenal gitu. Ya kalau segi fisik ganteng, katanya tuh kayak ya cowok-cowok ganteng lah saat itu udah zamannya. Dan ya mohon maaf ya, Cemariati itu kan janda, suaminya juga udah lama meninggal bang. Ya mungkin ya ada kesemsem lah, tapi saat berhubungan itu ya memang nggak ada hubungan kayak pertunangan atau apa, nggak ada. Batas kayak si Bang Ayap sering datang aja gitu. Tapi dia nggak punya pekerjaan atau gimana? Ya namanya di kampung paling buru-buru serabutan lah bang, paling juga kayak nyadap gula, nyadap kelapa kayak gitu aja sih. Ya kalau Cemariati kan udah jelas dia punya toko sembako, terus juga rumah juga kayak rumah, katakanlah rumah gedong peninggalan dari suaminya itu. Karena gue kira dia pengangguran, karena dia sempat minjem duit terus kan ya. Iya mungkin kan ya katakanlah berondong lah bang ya, jadi ngelihat wah ini kaya nih bisa gue manfaatin. Ya mungkin karena juga dia ganteng, mungkin mau cari yang lebih muda dengan cara morotin si Cemariati ini gitu. Mayat itu terus ada di bawah pohon itu selama 3 hari bang. 3 hari sampai bau bang. Warga tuh aduh udah gimana ya, takut ya, kasihan. Udah 3 hari si Aib ini mungkin ngerasa kali ya bau atau gimana, dicemplungin lah ke kali mayatnya. Nah barulah sejak itu polisi itu bergerak. Jadi warga saat itu tuh cuma bisa nyelamatin si anaknya ini yang udah pingsan-pingsan bang, udah kayak orang gila itu anaknya, ngelihat ibunya disiksa, udah lebih-lebih daripada binatang lah seperti itu. Polisi langsung dengan cepat lah ngambil si Mang Aib dan 6 orang lainnya. Si Mang Aib sendiri itu kena yang lebih parah, sedangkan yang sisanya tuh cuman 2 tahun, cuman berapa tahun katanya sih. Satu masih di bawah umur, kedua masih katanya sih nggak ikut dalam pembantaian itu, jadi cuman kayak apa sih, provokator seperti itu. Di sana di penjara itu Mang Aib meninggalnya tuh ya ini, dia kayak kesurupan terus ngebentur-benturin pala dia ke tembok, teriak-teriak, terus ya itu palanya tuh nyakitin diri sendiri gitu, dibentur-benturin ke tembok sampai bocor-bocor kayak. Sama polisi dipanggilin kiai apa nggak sembuh-sembuh, sampai mau dibawa ke rumah sakit jiwa, cuman kata si Mang Aib itu enggak, udah biarin aja, saya tahu kok ini saya salah katanya, nggak apa-apa. Kalau untuk cerita Mang Aib yang di penjara ini lu tahu dari mana nih? Dari saudaranya Mang Aib. Saudara Mang Aib itu kan juga kenal juga sama keluarga mama. Jadi ya memang temen-temennya mama lah Mang Aib ini dan keluarganya gitu, jadi tahu. Sedangkan yang 6 lainnya ini meninggal dengan tragis, semuanya tragis. Ada yang meninggal karena kesengat listrik bang, sampai kering badannya. Ini nggak mengada-ngada ya, karena di kampung gua saat itu kan listrik belum kayak sekarang, jadi hanya wilayah tertentu. Nah salah satunya si orang ini, misalkan si Budi lah namanya, si Budi ini jadi
pegawai bayaran untuk instalasi listrik nih di tempat lain. Nah begitu dia lagi instalasi, kesetrum dia bang, sampai kering badannya. Nggak lama setelah kejadian Mang Aep ini meninggal. Terus lagi ada yang karena kecelakaan kelindes truk, ada yang karena apa namanya dia lagi mancing terus kayak hanyut gitu loh. Itu udah nggak ada aja, nggak ketemu. Ada yang meninggal karena jatuh dari pohon kelapa sih, ini yang paling parah ya. Karena tetangga juga rupanya itu. Dia kan lagi nyadap pohon kelapa tuh, buahnya jatuh, kepalanya dulu jadi udah benar-benar hancur, matanya aja udah sampai belakan di bawah. Warga tuh udah, wah ini gara-gara ngebunuh Cemariati nih. Sisanya ya jadi gila, dipasung terus meninggal. Ya nggak ada yang umurnya panjang, termasuk salah satunya teman gue itu. Jadi teman gue pamannya lah, dia itu mati dalam pasungan. Yang pamannya temen lo itu? Iya, jadi waktu gue sekolah kan, ya gue sempat kayak nanya-nanya dong, emang bener nggak sih itu ada cerita gitu? Terus dia bilang, ada kok, bener katanya. Orang paman gue sendiri meninggal tuh korbannya. Lah kok bisa? Iya, orang dia ikut kok, tapi nggak ikut ngebantai, jadi cuman jadi tim hore lah gitu kan, karena nggak enak kan. Ya disuruh ke sana ya dia mau aja gitu loh. Matonya di sana nggak tahu bakalan ngebacokin orang saat itu katanya. Udah selesai kejadian itu, dia selalu didatengin sama Cemariati dengan keadaan yang begitu adanya, darah-darah semua. Sampai akhirnya teriak-teriak, nggak mau makan, badannya kurus, jadi gila, dipasung dan meninggal di pasungan. Itu jadi semua orang, 6 orang itu sama si Mang Aep jadi 7 orang ya, meninggal secara tragis seperti itu. Terus juga ada yang kebakar juga, nggak ngerti gimana ceritanya, dia lagi ngebakaran sampah, itu jadi ikut kebakar. Di wilayah gua, sepeninggalnya Cemariati juga jadi angker bang, satu kampung. Termasuk nenek gua juga dihantuin, karena kan rumahnya deketan tuh. Kan dia habis makan malam lah saat itu. Namanya di kampung, ya nggak ada tempat cuci piring di dalam, berarti di sumur di luar gitu. Lagi nyuci, kok ada kedengeran kayak suara serak gitu. Ya dia kan takutnya itu ular bang, kan udah surup udah gelap kan, didengerin aja, kok ada suara orang gitu. Cih, tulungan orang cih, tingali orang menisi gak kieu. Ya intinya ya tolong saya sampai kayak gini. Ya bahasa Indonesianya, ya kamu tuh kebangetan banget ya, kok tahu saya diginin kamu diem aja nggak nolongin saya. Tengok kayak siapa sih gitu yang ngomong gitu. Pas dilihat itu Cemariati ya dengan kayu ya yang masih nancep di kepalanya tuh, ambil ya kayak bahasa Sundanya tuh kayak ngerondang lah, merangkak kayak gitu. Itu langsung teriak dan nggak berani keluar lagi. Kalau dari lo pernah dengar lagi gak sih kejadian dari warga yang menurut lo paling menyeramkan? Oh ada. Jadi gini ya, waktu dulu gua kan sering pulang kampung tuh. Si kakek selalu bilang kayak gini, udah tidur, jangan tidur malam-malam, takut diinin sama Cemariati. Jadi sempet, ya memang ini kisah nyata ya, nggak gue lebih-lebihin juga. Ada anak kecil yang suka ditampakin sama Cemariati. Jadi jam 6 atau gimana belum pulang, si Cemariati itu ya kayak ngerangkak gitu. Kayak istilahnya ya bahasa Indonesia, dek tolong atau dek sakit dek, kayak gitu. Sambil merangkak. Dan si Cemariati ini sukanya tuh sama anak kecil yang nggak tahu, mungkin dia ingat anaknya kali ya atau apa. Saat itu kan anaknya juga remaja, juga bukan remaja yang ini kayak remaja tanggung lah bang, umuran 12-13an lah seperti itu. Anak-anak tuh nggak boleh kayak keluar malam atau ya tidur ini karena takut ada si Cemariati itu datang. Kalau warga yang di sekitar itu ya udah pada tutup. Kalaupun ada yang ketok-ketok pintu, benar-benar dilihat dulu. Karena takut ya seperti biasa ada yang ngetok-ngetok pintu, misalkan ada Cik Odah gitu. Odah,
Kenapa kamu nggak ngebantuin saya gitu? Saya sakit, kamu kok nggak nolongin saya? Dulu saya nolongin kamu, kok kamu nggak nolongin saya? Itu aduh gue merinding ya. Maksudnya sampai begitu adanya. Ya warga kan jadi kayak nggak berani, takut. Dan lagi bekasnya itu bang, kan masih ada bekas darahnya selama 7 hari itu. Ya, Harusnya kan udah hilang kan bekas darahnya yang di ceceran di pohon. jalan itu. Ya dan di pohon dan lain-lain. Itu masih ada bekasnya. Satu kampung selama 1 minggu lah. Bau busuk bang. Bau busuk dan bau amis. Itu nggak hilang tuh. Yang nggak ketemu pagi, siang, sore, malam itu baunya bukan main. Berarti ini yang gue tangkep ya. Arwahnya Cimariati ini, dia gentayangan karena dia marah nggak ada yang menolong dia warganya. Ya sepertinya kayak gitu. Ya memang sih salah. Kita juga mengakui gitu. Maksudnya ya karena kan nenek saya juga takut bang saat itu. Dan lain juga pada teriak-teriak kan. 7 orang bawa-bawa itu. Dan sampai bilang kalau ada yang berani musik mayat ini, lu akan nasibnya sama kayak gini. Kayak gitu. Sampai polisi pun kan bertindak setelah mayatnya dibuang ke kali. Untungnya mayat itu bisa ketemu loh. Ya walaupun keadaannya sudah seperti itu ya, udah parah gitu. Dikuburkan dengan layak. Nah, pas dikuburkannya itu juga ada satu kejadian yang di luar nalar manusia. Karena kakek yang ngeliat kan. Jadi di sana pas lagi didoa-doain kan sama ini ya. Itu yang namanya kayak angin, puting beliung sama hujan tuh ya cuman di situ doang. Orang kan kaget ya, langsung kayak lari kan. Pas berselang 2 langkah atau berapa langkah, masa tiba-tiba kering. Jadi ngelihatnya di situ ya hujan di situ doang, di kuburan itu doang. Di sekitar kuburan Cimariati ini. Iya. Sampai kayak begitu. Jadi ya didoainnya juga nggak akan sampai selesai itunya. Jadi, waduh, udah ya selama 1 minggu di kampung itu orang udah nggak berani keluar. Jam 5 aja tuh udah terakhir orang mungkin mau keluar. Karena terus banyak aduan yang didatangin sama Cimariati, yaitu mungkin sering diketuk-ketuk, terus juga ngelihat si Cimariati dengan berdarah-darah seperti itu, manggil lah seorang kayak ajengan gitu, kata ajengan. Ya udah coba saya tirakatin dulu, maksudnya maunya apa ini gitu. Itu kan text time lagi. Dan di jalan bekas Cimariati itu kan dekat jalan utama, masa sehari bisa ada 3 kali kecelakaan bang, sampai makan korban. Salah satunya yang selamat bilang gini katanya, ya saya kaget lah, masa saya ngelihat orang diseret-seret di tengah jalan, saya maksudnya langsung banting setir gitu. Untung aja saat itu dia bisa selamat, jadi bisa ngasih kesaksian. Udah selesai mungkin ditirakatin sama si Pak Ajengan ini ya, baru tuh ngomong, ya udah, ini di kampung kita ini ada berapa masjid. Nah di masjid itu selama 7 hari 7 malam tuh dikasihin didoain lah, diyasinin terus dan dipanggil namanya. Misalkan ada 3 masjid, ya udah 3-3-nya tiap jam berapa diadain pengajian seperti itu. Nah setelah itu udah selesai, ya memang udah nggak ada. Dan darah-darah yang ada di jalan itu bang, kok bisa tiba-tiba hilang setelah 7 hari itu. Jadi menurutnya sih kecewa dan sakit hati. Iya. Itu kan fitnah. Dan anaknya, ya kasihan sih ya bang, sampai nggak mau nempatin rumah itu lagi. Masih hidup sampai sekarang anaknya. Dan udah nggak mau datang ke kampung itu lagi. Udah kayak sakit hati. Lebih ke trauma kali ya. Iya, ngelihat ibunya sampai digituin kan. Sebelumnya pun ya nggak tahu ini sumpah atau apa ya. Jadi kalau kata teman saya nih yang pamannya, dia juga ngedengar katanya gini, ya kampung ini tuh mual mantak jamuga, jadi kayak nggak akan berjaya gitu, nggak akan, ya lu akan yang orang tinggal di kampung ini tuh akan begini-begini aja gitu hidupnya. Iya katanya gitu. Jadi udah saking kesel dan sakit hati mungkin seperti itu. Oke, jadi kutukannya ini ketika Cimariati ini udah gentayangan. Iya, jadi dia menyampaikannya seperti itu ke pamannya. Terus kan ya saat itu kan pamannya masih agak setengah sadar kan, karena dihantuin terus jadi gila. Jadi ngomong, ya saya dihantuin terus gitu.
dan selalu ketika apa ya, kumat dia selalu teriak-teriak gitu. Ya gue nggak salah, gue cuma ikut-ikutan doang. Dan awalnya si Mang Aib ini nggak ngomong sampai ngebunuh gitu ya, tapi ya sudah meninggal juga orangnya sih. Jadi nggak ada yang selamat semua bang. Ada yang kebakar, kesetrum, terus juga hanyut, jatuh dari pohon, ya itu kelindes, dipasung, ya udah gila. Untuk terakhir yang lu denger, anaknya pergi dari rumahnya itu sama siapa? Sama saudaranya dibawa. Dibawa. Dia dibawa sama saudaranya. Dalam keadaan seperti itu dibawa sama saudaranya. Dan rumah itu sih sebenarnya sekarang udah berganti kepemilikan. Tapi yang sekilas saya dengar sih emang daerah situ rawan. Jadi masih sering ada kecelakaan juga. Ya katanya sih masih ngelihat, masih sering ngelihat kayak gitu. Berarti sampai sekarang tuh masih gentayangan? Ya kalau gentayangan keluarga enggak, tapi kalau untuk pengemudi di situ ya sering kali katanya ngelihat sosok yang menyeramkan dengan berdarah-darah. Terus ada gak sih Sel, cerita juga yang lo denger dari nyokap lo yang pernah gak dia dihantuin itu? Lihat nenek itu. Dari nenek doang? Iya, karena kan mama waktu itu dia udah di Bekasi. Dia pindah kan di Bekasi. Oke. Jadi di kampung tuh cuma nenek sama kakek doang. Jadi nenek sama kakek yang ituin di sana. Dan bau selama 7 hari itu. Jadi bau busuk, bau amis jadi satu ya, kayak kita ke pasar ikan tuh. Ya kayak gitulah kurang lebihnya, lebih busuk lagi. Untuk kejadian Ci Mariati ini kan sempat viral lah ya di dusun lo atau di sekitar desa itu ya. Itu sempat masuk media berita ya. Ya dulu kan zamannya koran ya bang ya. Pikiran rakyat. Apa? Pikiran rakyat. Masuk koran pikiran rakyat? Masuk sampai ditanya-tanyain. Ya karena kan itu keji banget lah bang. Udah kayak nggak manusiawi itu ngebantainya. Coba tahu kita bisa tampilin ya, dan editor gue nemu nih ya. Ini udah tahun 90-an kayaknya nggak ada sih, udah gue searching juga, tapi saat itu ada. Tapi mudah-mudahan ada lah. Ya mudah-mudahan ya. Udah nggak ada sih kayaknya. Nah tadi kan lu sempet cerita nih, kalau mayat Ci Mariati ini didiemin sampai 3 hari ya? Benar. Dan itu benar-benar nggak ada warga yang berani untuk membantu si Ci Mariati ini? Ya nggak ada bang. Jangan kan mau ngebantuin, dari awal pun mau ngedeketin juga nggak berani, karena kan mereka satu ya bawa senjata tajam semua, dan juga itu kan menyangkutnya ormas, jadi takut mereka itu. Jadi selama 3 hari cuman ditutup dengan kayak koran ala kadarnya aja lah, sampai itu dilararin. Ya udah membusuk kan dengan keadaan darah itu. Ya si Aib ini juga ngerasa sendiri karena bau kan, barulah itu dibuang ke kali. Polisi sendiri gimana? Ya polisinya bertindak setelah mayat itu dihanyutin. Untung ketemu jasadnya. Dan yang si pelaku-pelaku ini ya ditangkap dengan nggak ada perlawanan sih bang. Di tempatnya masing-masing. Pada saat penangkapan? Iya mungkin karena mikirnya, gue nggak akan ditangkap kali, polisi takut sama gue kayak gitu. Setelah ditangkap barulah diperiksa kan mereka semua itu. Yang parah ini ya si Mang Aib itu pun nggak sampai yang kena hukuman mati gitu, enggak. Cuman hukuman ancaman tindak pembunuhan aja. Dan yang lain ini ya antara mungkin 1,5 tahun 2 tahunan lah, ringan-ringan semua. Tapi selepas dia keluar dari penjara ya itu pada meninggal, yang gue bilang tadi. Ormasnya sendiri masih ada gak bang? Gue nggak tahu ya, tapi kayaknya sih masih. Kayaknya masih gitu, masih aktif, tapi lebih kayak sekarang diganti gitu pengurusannya. Lebih kayak namanya belum diganti kali lah gitu ya. Belum diganti. Oke Bang Marcel, satu lagi nih, Ci Mariati ini kan punya ilmu ya. Yang lo tahu yang dimiliki sama Ci Mariati ini ilmu hitam atau ilmu putih atau ilmu baik ya? Ya menurut kata nyokap sih ya, kata nenek juga, ya Ci Mariati ini memang suka nolong orang, kayak entah itu mungkin nyari orang, atau misalkan lagi ada masalah sama suaminya, nanti suaminya tuh pulang. Jadi ya gue sih berasumsinya itu kan untuk kebaikan ya. Tapi kan walau alam kalau misalkan dia misalkan pakai yang ilmu jahat, tapi nggak ada lah kalau untuk pakai ilmu jahat. Jadi kemungkinan memang yang dimiliki ini memang untuk kebaikan lah ya. Iya, jadi kan memang
namanya orang-orang zaman dulu, entah itu mungkin dia punya karuhun ataupun punya ya yang kayak turun-temurun lah ilmu itu kan bisa aja. Bukan berarti dia ini dukun santet ataupun dukun-dukun yang negatif seperti itu. Dan terakhir pertanyaan dari gua, terakhir lo ke kampung lo kapan? Dan apakah cerita dari Cimariati ini pernah muncul lagi? Gua ke sana itu tahun 2018 ya. Ya, gua nggak tahu sih masih muncul lagi atau enggak. Tapi sebagian warga di sana sih kalau ngedengar kata Cemariati itu kayak udah dianggap jangan panggil nama itu. Oh, jadi mitos ya? Iya, jangan panggil nama itu. Gitu. Jadi kalau dipanggil itu akan muncul. Entah itu hanya pemikiran kan bisa jadi ya seperti itu. Tapi ya bahkan temen gue aja dulu ketika nyeritain itu tuh kayak bisik-bisik gitu, kayak nggak mau bahkan nggak mau manggil namanya gitu, karena dia percaya, apalagi kan itu pamannya ya, mamangnya, jadi kan masih kerabat dekat, kalau dia ngomongin itu bakal didatengin. Jadi mitos ya sampai saat Iya, jangan panggil nama itu gitu. Iya, iya. Sakral lah ya. Jadi Iya. sakral ya. Pak Marcel, dari lu ada pesan untuk teman-teman? Oh, oke, baik. Untuk pesan-pesan ya, ini penting banget. Ya, di agama manapun yang namanya memfitnah orang itu kan dosanya sangat luar biasa besar sekali. Kita contoh dengan Cemariati ini, dia difitnah sampai dibunuh dengan keji. Nah, yang kedua adalah, ya ketika mau berhutang sama orang, ya sesuaikan dulu dengan kemampuan kita. Mungkin itu sih Bang yang jadi permasalahan kan. Ya mungkin kita juga sering kali ya minjemin uang ke teman kita, dibayarnya ya ujung-ujungnya kita kayak sedekah gitu. Ya balik lagi, namanya hutang itu tetap harus dibayar loh. Dan disesuaikan juga, kalau kita mau hutang sama orang, janjinya kapan ya harus dibayar sesuai dengan kemampuan. Gitu. Jadi intinya kalau teman-teman pinjol ya harus dilunasin Pak ya. Untuk cerita dari Bang Marcel sampai sini aja Bang. Iya. Oke, dan buat teman-teman nih yang baru tahu atau baru ngeliat Bang Marcel, sebenarnya Bang Marcel ini pernah cerita juga di Lentera Malam. Itu dulu terakhir lu cerita apa? Oh, tentang susuk ya. Susuk ya? Iya. Rumah susuk ya? Enggak, jadi almarhum ayah tiri gue sih pakai susuk. Iya, betul-betul. Dan untuk yang mau kepo, kalian bisa lihat thumbnailnya di sini nih. Atau kalian klik yang ada di. Oke, Bang Marcel juga sekarang udah punya channel YouTube nih ya Bang ya? Iya. Dan ini kontennya apa nih Bang? Ya gue masih storytelling lah ya. Gue ngedongengin orang. Ngedongengin orang? Iya, ngedongengin orang aja. Oke. Dari cerita-cerita yang pernah lo alamin? Iya, dari cerita gue alamin. Oke, dan buat kalian yang penasaran, langsung aja ke channelnya Marcel. Ada di mana Bang? Di Radio Adi Kodrati. Oh, itu dia lah. Itu nanti gue taruh linknya di deskripsi. Yaudah, thank you sekali lagi Bang Marcel. Iya. Udah datang lagi ke Lentera Malam ya. Siap. Yaudah, untuk video kali ini cukup. Dan gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Marcel pamit. Bye.